Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, yang dimana kemarin kita telah menyelesaikan surat Al-Ma'un. Sekarang kita masuk ke surat Al-Quraisy. Sebelum masuk ke Al-Quraisy, maka kita meroja terlebih dahulu surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ada berapa terdiri surat ayat di surat Al-Ma'un? Di sana para ulama ada berselisih. Ada yang menyebutkan 6 ayat dan ada yang menyebutkan 7 ayat. 6 ayat yang menyebutkan Makki dan juga Madani, ulama Makkah dan ulama Madinah. Kemudian yang menyebutkan 7 itu ulama Basrah dan ulama Kufah. Kemudian Al-Ma'un memiliki 5 nama. Yang pertama Al-Ma'un, yang kedua At-Takdzib, yang ketiga Al-Yatim, yang keempat Ad-Din, yang kelima Ar-Ra'aita. Ini 5 nama bagi surat Al-Ma'un. Kemudian Al-Ma'un, Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu bid-din. Sebelum masuk lupa, Al-Ma'un ini ada juga 3 pendapat para ulama masuk ke surat Makkiyah. Yang kedua menyebutkan ini surat Madaniyah. Yang ketiga ini menyebutkan surat sebagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Kenapa ada perbedaan? Karena di sana ada ayat wa fawailul lil musallin, dan juga ada yang kemarin kita bilang musalsal. Bukan musalsal. Al-Ma'un enggak ada musalsal. Karena ada ayat musallin, sedangkan salat itu baru diwajibkannya setelah Isra dan Mi'raj. Dan belum ada orang yang meninggalkan salat. Baru ada orang yang bermasalah itu ketika di Madinah. Tapi kemarin kita sudah disebutkan yang rajihnya itu adalah pendapat Makkiyah, karena ini adalah jumhur para ulama yang berkata. Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bid-din. Ini apa artinya? Hari pembangkitan, hari pembalasan, hari hisab. Jadi din di sini maksudnya bukan agama ya, tapi maksudnya adalah hari pembangkitan, pembalasan dan hisab. Kemudian fadzalika. Dzalika, kenapa pakai dzalika? Untuk apa? Menunjukkan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari akhlak yang baik. Karena di sini ingin menjelaskan ciri karakternya orang-orang yang mendustai hari pembalasan. Di ayat ini tidak ada penjelasan untuk apa azabnya, tapi menjelaskan cirinya, ciri orang yang mendustai hari pembalasan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Di sini ada 2 pendapat ulama. Pertama itu dengan secara zahirnya, yad'ul yatim itu mendorong. Jadi anak yatim didorong gitu, dilukai, atau diumumkan oleh para ulama lain maksudnya adalah ya bisa mendorong, mungkin menghina, mencaci, menjatuhkan anak yatim tersebut. Dari kedudukannya dari apa yang lainnya.
mengganggu anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memotivasi manusia untuk memberikan makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, dan celaka bagi orang salat. Bagi apa? Yang salatnya lalai. Lalai di sini maksudnya yang meninggalkan rukun, yang meninggalkan salat di waktunya, dan juga yang meninggalkan wajib salat. Bukan orang yang terlupa ketika di salatnya. Karena di sana ada sahun kan, sahun lupa. Bukan terlupa orang yang ketika rakaatnya lupa, atau belum sujud, belum tasyahud. Lupa tasyahud awal langsung bangkit. Bukan buat mereka. Kalau seandainya buat mereka, maka sungguh itu kita semuanya bisa binasa. Karena manusia adalah makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempatnya lupa dan tempatnya salah. Dan juga kemarin kita sudah jelaskan, alhamdulillah Allah turunkan an, huruf an bukan huruf fi. Karena kalau di fi habis kita. Berarti kita tidak boleh lupa sama sekali di dalam salat. Kemudian ada riya, ada sum'ah. Riya itu apa? Pengen dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un ini ada dua. Pertama apa? Harta. Yang kedua, barang yang ada gunahnya, ada manfaatnya. Ini al-ma'un. Kemudian kita masuk ke surat Al-Quraisy. Sebelumnya udah semua ya. Baca. Nanti kita ulang dari sini ya. Kita lanjut. Ya dari Abid baca Abid. Al-Quraisy. Masya Allah. Ya. Baca artinya Pak. Terjemahnya aja Pak. Kan udah dibaca yang Arabnya. Nah, terjemahannya. Kemakmuran dan ketentraman seharusnya menjadikan orang berbakti kepada Allah. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Allah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Surat Al-Quraisy ini dua ya, namanya pertama Quraisy, yang kedua namanya Li'ila Quraisy. Li'ilaf Quraisy. Ngambil dari ayat pertamanya. Kemudian Quraisy sangat jelas, ini adalah surat Makkiyah. Ini menjelaskan tentang orang-orang Quraisy di masa sebelumnya Rasulullah SAW. Di masa sebelumnya Rasulullah SAW. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Quraisy karena Quraisy adalah sebuah kabilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah astafa min Ismail Kinanah
Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan dari Bani Ismail, dari anaknya Ismail, yaitu Kinanah. Kinanah adalah kakek buyutnya Rasulullah SAW. Min Kinanah Quraisy. Dari Kinanah yang paling mulia lagi Quraisy. Dari Quraisy yang paling mulia lagi Hashim. Dari Hashim yang paling mulia lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rentetannya seperti itu. Pertama dari Ismail itu ke Kinanah, dari Bani Kinanah ke Bani Quraisy, dari Bani Quraisy ke mana? Ke Bani Hashim. Dari Bani Hashim yang paling mulia yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya ketika kita tahu kita yang mulia, ketika tahu orang-orang Quraisy bahwa mereka itu lebih mulia daripada yang lainnya, seharusnya mereka bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam, "Innallaha astafaki wa tahharaki wastafahi 'ala nisa'il alamin." Ketika Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan atau memuliakan Maryam, maka Allah juga memerintahkan memerintahkan kepada Maryam untuk beribadah, beribadah dan juga untuk sujud dengan orang-orang yang sujud. Maksudnya apa? Beribadah, membalas syukur dengan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu dimuliakan beliau daripada yang lainnya. Maka begitu juga orang Quraisy seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu nikmat banyak dan salah satunya adalah ini dimuliakan Quraisy daripada yang lainnya, seharusnya dipakai untuk beribadah, disyukuri nikmat tersebut dengan ibadah. Maka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imam min Quraisy. Imam itu harus dari orang Quraisy. Nggak boleh kita ada sebuah kerajaan, sebuah khalifah yang dipimpin oleh orang Indonesia. Kerajaan Muslim, kerajaan Islam nggak boleh dipimpin oleh orang Jawa, nggak boleh dipimpin oleh orang Sunda, tapi harus dipimpin oleh orang Quraisy. Harus dipimpin oleh orang Quraisy. Maka kalau kita lihat khalifah kaum muslimin ataupun raja kaum muslimin dari Abu Bakar sampai Abbasiyah semuanya orang Quraisy. Ini untuk raja umum, semua pemimpin teratas di dunia bagi kaum muslim harus dari orang Quraisy. Karena Allah Subhanahu wa taala muliakan Bani Quraisy daripada yang lainnya. Dan juga ada nas dari Rasulullah SAW, al-imamu min Quraisy. Imam harus dari orang Quraisy. Maka nggak sah keimaman khalifah kalau bukan dari orang Quraisy. Kalau enggak dari orang Quraisy. Maka dahulu ketika ISIS berdiri, itu menganggap si Abu Baghdadi ya. Ya, makanya dialah lupa ya. Abu Bakar al-Baghdadi. Nah, di sana mereka nyebutnya ini dari Quraisy juga. Dari Quraisy juga. Tapi wallahu a'lam kebenarannya apakah dia benar dari Quraisy ataupun bukan dari Quraisy. Tapi keimaman harus dari Quraisy. Enggak boleh imam Amirul Mukminin itu bukan dari orang Quraisy. Kalau gubernurnya itu boleh. Misalkan di sini gubernur misalnya di Jawa Pak Tema misalkan tunjuk, itu boleh walaupun Pak Tema bukan dari Quraisy. Tapi untuk imamnya atasnya harus dari Quraisy. Ini salah satu syarat ketika terdirinya kerajaan atau khalifah yang ada, khalifah muslimin. Nah, maka dari Quraisy yang paling mulianya adalah Hashim. Dan dari Hashim yang paling mulianya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan sedangkan Syiah itu mereka berpendapat bahwa imam harus dari Quraisy ya, tapi dikhususkan harus dari Bani Hashim. Sedangkan di Quraisy itu banyak suku. Ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada Bani Abdul Manaf, ada Bani Makhzum, ada Bani Ka'ab, ada bani-bani yang lainnya. Sedangkan Islam itu mengumumkan, karena Rasulullah ngomong al-imamu minul Quraisy. Semua kabilah tersebut bisa menjadi Amirul Mukminin. Tapi dikhususkan oleh Syiah Bani Hashim. Dan bahkan di antara mereka mengkhususkan lagi dari Bani Hashim harus dari keturunan Ali. Harus dari keturunan Ali. Dan mereka khususan lagi dari Bani Ali harus dari baninya Husain. Harus baninya Husain. Ini dia Syiah yang sebenarnya intinya ingin menyebutkan khalifah itu hanya boleh dari anaknya Husain. Kenapa? Karena Husain itu memiliki seorang istri yang dari Persia. Supaya mengembalikan lagi agama mereka yang sudah dihancurkan oleh kaum muslimin di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Persia sudah dihancurkan dan mereka ingin mengembalikan lagi. Maka mereka masuk ke dalam muslim berpura-pura dengan agama Islam dan ingin menghancurkan, ingin mengembalikan agama yang mereka telah anut sebelum dihancurkan oleh kaum muslimin. Nah, Quraisy adalah surat Makkiyah. Li'ila fi Quraisy ada surat Makkiyah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li'ila fi Quraisy. Ini panjang ya, li'ila fi Quraisy. Ini ada 3 para ulama berpendapat. Muta'alliq kemana? Dia berkaitan kemana? Yang pertama yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala adalah ini berkaitan dengan surat sebelumnya. Ini berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Fil. Berkaitan dengan surat Fil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan Abraham menghancur membinasakan mereka dengan diturunkannya burung. Kemudian mati mereka dan itu untuk apa? Li'ila fi Quraisy. Itu yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, menghancurkan pasukannya mereka untuk apa? Untuk menyatukan orang Quraisy kemudian bisa berdagang. Jadi ayat surat Quraisy dengan surat Fil nyambung. Dan ada di mushafnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu surat Fil dengan surat Quraisy digabung. Satu surat. Karena yang dimana maknanya masih berkaitan antara yang satu ayat dengan ayat yang sebelumnya. Maka menurut para ulama ini adalah satu surat. Dan ada juga beberapa ulama yang lain enggak ini beda surat tapi surat ini berkaitan dengan surat sebelumnya. Yang bilang mereka satu surat karena di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ada seorang qari'nya Rasulullah SAW dan bahkan beliau yang dijadikan imam sholat tarawih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena kekuatan dan kehebatannya beliau di dalam permasalahan Al-Quran Al-Karim. Nah, didapatkan di mushafnya beliau itu menggabungkan antara surat Fil dengan surat Quraisy. Ini yang pertama. Terus yang
Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, li'ilafi Quraisy. Sudah. Ini yang pertama, yaitu berkaitan dengan surat sebelumnya. Yang kedua, yang dikuatkan oleh Imam Tabrani, Imam Tabari, Jarir Tabari. Beliau maksudnya li'ila fi Quraisy ini maksudnya dengan berkaitan dengan i'jabu. Jadi enggak berkaitan dengan surat sebelumnya dan enggak berkaitan dengan ayat setelahnya. Maksudnya ayat ini ya i'jabu. Kau harusnya heran orang Quraisy. Seharusnya engkau sudah diberikan sebuah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalian tuh merasa aneh. Kalian sudah diberikan nikmat yang begitu besar nikmatnya. Nanti kita sebutkan apa nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sudah diberikan begitu besar nikmatnya, tapi engkau malah berbuat kesyirikan. Harusnya kalian itu merasa aneh kepada diri kalian masing-masing. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian yang ketiga, li'ila fi Quraisy ini berkaitan dengan ayat yang ketiga, yaitu fal ya'budu. Fal ya'budu, dan ini yang lebih kuat karena supaya berkaitan dengan satu surat. Li'ila fi Quraisy maksudnya di sana kebiasaan ya diartikan ya, terjemahkan. Nah itu sebetulnya kalau kita lihat makna li'ila itu ada dua makna. Yang makna pertama Allah Subhanahu kumpulkan orang Quraisy. Yang kedua Allah bantu, Allah kaitkan mereka. Allah kumpulkan orang-orang Quraisy. Allah kumpulkan orang Quraisy setelah Ababil tadi menghancurkan dan akhirnya orang Quraisy itu bersatu. Kemudian mereka diberikan sebuah kelonggaran. Mereka bisa berdagang. Maka falyabudu. Beribadah. Ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka syukuri dengan ibadah. Jangan engkau kufuri dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini berkaitan dengan falyabudu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menggabung kalian, mensatukan kalian, maka kalian bisa berdagang ke sana ke sini, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan kalian malah menjadi kufur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana di ayat kemarin kita telah jelaskan di surat Al-Kautsar, inna a'tainaka kal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa aku telah memberikan khairun katsir kepada engkau wahai Muhammad, maka apa? Fashalli, disuruh apa? Ibadah. Suruh syukurin dengan ibadah. Jadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, kita syukuri itu dengan ibadah kita lakukan. Dengan kita lakukan sebuah ibadah. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasulullah salat sampai bengkak kakinya, Rasul cuma berkata, "Ala afakuna 'abdan syakura?" Apakah Aisyah aku enggak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maka setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita harus syukuri. Maka di sini imam yang paling besar di permasalahan hal ini adalah Imam Urwah ibni Zubair rahimahullah ta'ala. Dia anaknya Zubair ibni Awwam, saudaranya Abdullah ibni Zubair.
Urwah ini seorang sabirun muhtasib. Sampai dijuluki oleh para ulama sabirun muhtasib. Dia orang yang sabar dan mencari pahala. Bahkan beliau bukan sekedar mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi beliau mensyukuri tentang ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan kita tahu di dalam tingkatan kesabaran yang paling tinggi adalah mensyukuri. Yang pertama kita yang wajib itu adalah sabar. Kemudian naik setelahnya yang kedua itu harus yang keduanya adalah ridha. Yang ketiganya syukur. Maka ketika kakinya putus Urwah, maka dia mengambil kakinya dan berkata, alhamdulillah engkau putus kakiku dan Allah masih Subhanahu wa taala masih memberikan ke aku kaki yang lain. Masih memberikan kepada aku kaki yang lain. Dan juga Urwah berkata, aku tidak pernah memakaimu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah putus kakinya, tak lama datang seorang mengkabarkan bahwa anaknya meninggal. Datang mengkabarkan anaknya meninggal dan kemudian Urwah tersebut tetap berkata, alhamdulillah engkau mematikan satu dan masih menyisakan banyak anakku yang lainnya. Ini Urwah ibni Zubair. Maka beliau dijuluki oleh para ulama sabirun muhtasib. Orang yang sabar dan juga orang yang selalu mencari pahala dari musibah yang menimpa beliau. Karena musibah yang menimpa kita itu bisa dua. Bisa itu karena menghinakan kita, yang kedua bisa karena ingin menaikkan derajat kita. Man yuridillahu bihi khairan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan, apakah cuma dikasih nikmat? Enggak. Rasul berkata akan dikasih ujian. Akan dikasih ujian. Maka dengan ujian tersebut bisa menaikkan derajat kita dan bisa juga menjatuhkan derajat kita. Maka kita harus bisa menyikapi ujian itu dengan baik. Seminimal-minimalnya yaitu kita harus sabar. Seminimal-minimalnya kita harus sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kalau kita bisa mensyukurinya. Ketika hilang uang misalnya 1 juta, alhamdulillah ya Allah masih ada 9 juta. Engkau hanya mengambil 1 juta, berarti mensyukurinya. Dan ini yang terbaik. Tapi kalau seandainya hilang 1 juta, ya udah enggak apa-apa lah. Ini mungkin udah takdirnya Allah. Aku ridho dengan apa yang diberikan dan dengan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia baru ridho. Dan seminimalnya ketika dikabarkan uang saya hilang, oh hilang ya udah. Sabar. Saya akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang paling bagus adalah bersyukur dan ini yang paling susah. Ini yang paling susah. Ketika kita kehilangan misalkan harta, kehilangan anak, kehilangan jabatan dan kehilangan yang lainnya, secara jiwa pasti akan sedih. Secara jiwa itu akan pasti meratapi. Karena apa? Manusia itu sangat mencintai dunia. Apalagi jiwa kita itu sangat menyuruh kepada keburukan. Sebagaimana dikatakan oleh Zulaikha. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa-jiwa ini selalu membisikkan kepada keburukan. Maka ketika kita tertimpa musibah dan kita bisa bersabar, kita bahkan bisa ridho, bahkan yang paling utama dia bisa bersyukur, ini sebuah amalan
yang sangat besar yang bisa mengalahi orang-orang yang lainnya. Karena apa? Karena ganjaran bagi yang sabar saja bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala saja memberikan kepada orang yang sabar itu dengan pemberian yang enggak ada hitungannya. Banyak. Apalagi kalau seandainya kita masuk ke tingkatan kesyukur, bersyukur dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan sabar ataupun macam sabar ada 3. Macam sabar ada 3. Pertama, sabar di atas melaksanakan ketaatan. Kita sabar. Sabar nih saya berpuasa. Sabar nih saya harus bisa duduk di majelis ilmu. Walaupun capek, walaupun pegel, walaupun ngantuk. Ini sabar yang pertama. Sabar di atas melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu sangat melezatkan. Sangat nikmat, sangat indah, karena dibuat indah oleh syaitan. Maka sampai ada bilang rumput tetangga lebih hijau ya. Karena apa? Dihiasi oleh syaitan. Dihiasi oleh syaitan. Supaya kita ini nggak bisa sabar untuk meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar atas timpanya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini lebih mudah. Kadang kita enggak sabar ketika kita melaksanakan ketaatan daripada kita tertimpa musibah. Misalkan kita jatuh, bisa sabar kita, alhamdulillah. Tapi ketika imam sholat tarawih baca 1 juz, 2 juz, waduh ini imam capek ini. Kaki udah begini. Aduh, ini ada majelis ini setiap pagi. Enggak sabar. Maka sabar di atas ketaatan lebih berat daripada musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Musibah kita kan bisa berkata, ini kan sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Saya tertimpa ini. Tertimpa musibah ini. Tapi kalau ketaatan, enggak. Ketaatan malah kita sengaja untuk melaksanakan ketaatan. Enggak ada berkata, aduh musibah saya melaksanakan sholat, enggak ada. Saya ketika sholat, dia cuman, aduh ini imamnya terlalu capek ini, enggak sabar, pengen selesai, kapan sih selesainya? Kok baru 2 rakaat aja, belum sisa berapa ini berarti? Oh masih sisa 8 lagi. Dan ketiga-tiganya tersebut ada di dalam puasa. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi untuk menjelaskan bahwa saum itu li, untukku, dan juga ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, enggak ada hitungan. Kenapa? Karena itu menggabungkan 3 kesabaran. Kesabaran yang pertama yaitu sabar melaksanakan ketaatan puasa. Karena puasa ini berat. Karena puasa itu berat, kita harus menahan makan 10 jam lebih. Dan juga apa? Sabar untuk melaksanakan kemaksiat. Kita nggak berani kita minum makan. Karena kita tahu dalam bulan puasa ketika kita makan minum itu maksiat. Dan juga kita sabar untuk menahan dari maksiat yang lainnya. Ini lagi puasa jangan. Dan yang ketiga, sabar atas tertimpa musibah kelaparan dan kehausan. Karena pas kita puasa kita akan lapar, haus. Itu sebuah musibah. Maka 3-tiganya ada di dalam puasa. 3-tiganya ada dalam puasa, maka puasa diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak ada hitungannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Ilafihim ini untuk mengkuatkan dari ayat sebelumnya li'ila atau taukid, mentaukidkan dari ayat pertama li'ilafi Quraisy. Di sini i-nya harus panjang ya. Ila, jangan dipendekkan. Walaupun di sana tidak ada ya yang besar gitu. Tapi ada ya kecil. Ya kan? Ada ya kecil. Di ayat kedua ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Berbeda dengan ayat yang pertama. Ayat pertama ada ya-nya. Coba lihat. Lam, hamzah, kemudian ya, sukun. Kemudian di ayat keduanya hamzah, kemudian lam. Tapi biasanya di antara hamzah dengan lam ada ya kecil. Nah itu maksudnya panjang. Maksudnya panjang 2 rakaat. Ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan salah satunya adalah mudahnya mereka orang Quraisy untuk berdagang. Mereka mudah untuk berdagang ke mana? Syita. Syita musim apa? Dingin. Sekarang kita musim nggak jelas ya antara hujan dan panas ya. Kadang hujan, kadang panas. Kemudian was-shaif, musim panas atau kering. Di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya apa? Mereka rihlah ketika syita di musim dingin, mereka rihlahnya kemana? Ke Yaman. Mereka pergi ke Yaman. Maka Yaman mana? Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, itu Yaman asfal, Yaman bawah. Karena kalau Yaman atas itu Yaman gunung. Maka tambah dingin dong. Kalau seandainya ke musim dingin ke atas gunung, malah tambah dingin. Mereka di atas dingin, tambah musim dingin lagi. Sampai dulu kita di Dieng itu sampai minus kan. Sampai minus. Wah, kalau di sana musimnya dingin, dinginnya parah, panasnya parah. Dinginnya itu sampai ke tulang, panasnya itu bisa masak nasi mandi. Karena nasi mandi itu nggak dimasak pakai api, tapi dipendam di pasir. Nasi mandi ketika kita ke restoran Arab itu, kita beli nasi mandi, asalnya nasi mandi itu dimasak nggak pakai api. Asalnya mereka gali itu padang pasir, kemudian masukkan nasi di dalam panci dan masukkan ke dalam pasir. Jadi dulu nggak perlu api bisa masak. Kalau sekarang nggak perlu api juga bisa masak dengan apa? Listrik. Nah matang karena panasnya sangat panas. Dan terutama lagi yang sangat panas itu di daerah Sudan. Di daerah Sudan teman sampai pernah ngomong di sana cuma ada 2 musim. Musim panas ekstrim dengan musim sangat panas. Jadi saya bilang panas aja nggak ada gitu, apalagi musim dingin ya. Jadi wajar kalau mereka hitam-hitam itu karena musimnya cuma 2, musim panasnya ekstrim dengan musim sangat panas. Musim sangat panasnya lebih panas daripada di Mesir. Di Mesir ketika musim panas saja, teman yang ada di Mesir panas banget, nggak kuat kita. Nah sedangkan yang di Sudan musim yang panasnya itu jauh lebih panas daripada musim panasnya di Mesir. Nah berarti bisa bikin nasi mandi di sana. Jadi ketika kita ke Timur Tengah mungkin kita bisa bikin nasi mandi. Siapkan bumbu-bumbu di Indonesia, bawa ke sana, bawa panci, nggak usah panci, beli sana aja, atau pinjem, masak coba. Bawa pulang lagi. Nah karena sangat panas.
Nah, ketika musim dingin, mereka orang-orang Quraisy ini berpergian safar ke Yaman bawah untuk berdagang. Dan ini mereka lakukan dengan mudah dari sebelum Abraha datang dan bahkan lebih mudah lagi setelah Abraha datang ke Mekah setelah di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saif ini di musim panas mereka jalan ke negeri Syam. Mereka jalan berdagang ke negeri Syam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam ketika usia 6 tahunan. Kemudian beliau juga berdagang sendiri ke negeri Syam di tahun 25 tahun umur Rasulullah SAW yang membawa barang dagangannya bawa dagangannya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi mereka orang Quraisy ini sering berdagang ke negeri Syam. Maka ketika kalian itu sudah bisa berdagang ke negeri Yaman, ke negeri Syam dengan mudah, yang itu bisa menyebabkan kalian bisa menyambung hidup. Karena di Mekah ketika itu keadaan sangat susah. Tumbuhan itu antara mau hidup dan enggak mau hidup. Apalagi di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Wah, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kan, Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tuh telah meninggalkan keluargaku di wadi sebuah lembah yang di mana lembah tersebut tidak ada kehidupan, bahkan enggak ada kehidupannya tumbuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka dengan dagang. Maka kalian tuh seharusnya ketika kalian tahu kalian bisa hidup dengan dagang dan ketika kalian dagang itu sangat mudah, maka seharusnya kalian ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalian dalam 1 tahun bisa berdagang di 2 tempat. Ketika musim dingin ke Yaman, ketika musim panas ke Syam. Ini sebuah keuntungan bagi kalian. Kemudian setelah itu ayat ketiganya fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka syukurilah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kalian bisa berdagang ke sana. Dengan apa? Ibadah. Dengan ibadah ke siapa? Rabb hadzal bait. Tuhannya rumah ini. Rumah ini maksudnya adalah Ka'bah. Tuhannya rumah ini. Nah, di sini ada sebuah kisah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang ada seorang syekh ketika di Ka'bah, depan Ka'bah mereka syekh tersebut berdoa dan menyeru ya Ka'bah atau ya bait. Ya Ka'bah. Dia menyeru meminta kepada Ka'bah. Maka ketika mendengar Syekh Muhammad mendatangi kepada orang tersebut dan berkata, "Syekh, saya ingin membacakan sebuah surat dan sebuah ayat, tolong koreksi." Maka dibacakanlah ayat-ayat tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya dibaca surat ini. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyy syita'i was-shayf falyabudu hadzal bait. Dibuang oleh Syekh Muhammad Rabbnya. Falyabudu hadzal bait. Dan sembahlah Ka'bah ini. Maka Syekh tersebut berkata, Rabb, falyabudu rabb hadza. Maka dibaca lagi, diulang lagi oleh Syekh Muhammad, falyabudu hadzal bait. Dan Syekh tersebut menyalahkan lagi dengan penyalahan yang sangat keras. Enggak ada Rabbnya sana. Kamu salah. Maka barulah sana Syekh Muhammad berkata, aku membaca ini sesuai dengan apa yang kau ajarkan. Karena engkau tadi telah suruh meminta kita kepada Ka'bah ini. Maka saya baca, saya hilangkan Rabbnya. Maka ketika itu baru Syekh tersebut sadar atas kesalahan yang dia lakukan. Maka kembali di atas tauhidnya. Maka yang kita sembah itu Rabbnya, Tuhannya yang memiliki ini.
Maka wallazi ba'atsaka bil haqq wallazi nafsi biyadi. Maka kita artikan demi zat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Fa wa rabbik Ka'bah. Sering juga kan bersumpah dengan orang Arab dulu tuh, fa wa rabbik Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah. Enggak ada di mereka itu berkata fa wa Ka'bah, enggak ada. Pasti mereka menggunakan Rabb, Tuhannya. Maka tidak boleh kita menyembah benda tersebut, enggak boleh kita menyembah makhluk tersebut kecuali yang kita sembah adalah Tuhannya makhluk tersebut, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian di ayat keempat, di sini ada khilaf para ulama. Menyebutkan di sini ada ayat 4 dan 5 dan menyebutkan ada ayat 4 saja. Dan yang ada di mushaf kita ayatnya 4 saja. Dan sering dikasih sebuah tanda di minju' tanda waqaf, berhenti. Karena apa? Di sana ada khilaf para ulama menyebutkan ayat 4 itu sampai minju' alladzi at'amahum min ju'. Terus ayat yang kedua, ayat kelimanya wa amanahum bil khauf. Nah, ini sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apa? Mereka bisa diberikan makan. Sedangkan tempat mereka jauh sangat gersang. Lebih gersang daripada Indonesia. Wah, Indonesia malah disebut sama orang mereka jannah. Ini surga dunia nih di Indonesia. Karena begitu banyak sekali pohon, hutan, bukit, gunung. Karena mereka susah melihat hal-hal seperti itu. Maka kenapa kita harus menyembah Rabbnya Ka'bah? Itu nyembahnya Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan kalian makan. Allah mempermudah kalian untuk safar berdagang ke negeri Yaman dan negeri Syam. Untuk kalian bisa menyambung kehidupan mereka kalian di Ka'bah, di Masjid Haram ataupun di Mekah. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa amanahum bil khauf. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keamanan kepada kalian dari ketakutan. Maksudnya apa? Keamanan apa? Di sini mereka bisa berdagang dengan aman. Mereka bisa jalan ke Yaman, jalan ke Syam dengan aman, dan bahkan keluarganya yang ditinggal di Mekah itu aman. Jadi setiap perdagangan yang ada, mereka khawatir. Orang-orang yang ada dulu itu sangat khawatir. Ketika kita jalan laki-laki ini ke negeri lain untuk berdagang, siapa yang menjaga orang-orang yang ada di negeri kita? Karena banyak kejadian ketika yang laki-laki yang pada dagang ke negeri lain, maka orang-orang yang ada di negerinya diserang. Orang-orang yang ada di negerinya diambil wanitanya menjadi budak. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua keamanan bagi kalian. Memberikan keamanan untuk berdagang ke negeri Syam dan juga keamanan di kota kalian yang tidak ada seorang musuh pun yang berani menyerang Ka'bah. Tidak ada seorang musuh pun yang berani menyerang Mekah. Maka kalian itu aman untuk berdagang ke negeri Syam ataupun ke negeri Madinah. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan kalian jadikan apa ya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kalian jadikan hanya sekedar nikmat begitu saja, tidak kalian syukuri. Dan syukurilah nikmat tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yaumi fa ka'annama hizat ad-dunya." Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau bagaimana seorang seandainya pertama aminan fi sirbihi, dia aman di dalam kotanya. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dia itu sehat.
wa indahu qutu yaum, dan dia di sisi dia ada makanan untuk satu hari. Faka'anna mahizat dunya, seolah-olah dia itu telah mengumpulkan seluruh dunia. Karena 3 nikmat ini nikmat yang paling pokok. Dan yang paling pokok dari ketiga ini yaitu aman. Kita makan gak akan nikmat ketika kita gak ada keamanan. Ketika kita lagi makan bakso misalkan, tiba-tiba ada bom beleduk, malah baksonya bisa jadi lompat, kita gak jadi makan. Atau kita sudah sehat nih alhamdulillah, tapi ada serangan, ada peperangan, maka kita kayak sholat tuh sehat, kita nggak ada manfaat. Kita nggak merasakan hidup bahagia di dunia karena nggak ada keamanan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada kita keamanan sampai detik ini, yang masih memberikan kita keamanan di Indonesia ini. Kita bisa belajar dengan mudah, kita bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan mudah, kita bisa bekerja dengan mudah, nggak ada gangguan, nggak ada yang berani mengeluarkan senjata. Beda dengan di negeri-negeri lain, Amerika itu senjata legal, tapi di kita alhamdulillah dilarang, nggak boleh ada yang megang senjata kecuali orang-orang yang bandel saja. Ini sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukurilah nikmat tersebut dengan ibadah yang kita bisa lakukan. Di bulan Ramadan maka perbanyaklah ibadah. Perbanyak ibadah kita di bulan Ramadan supaya kita bisa mensyukuri nikmat aman kita. Kalau kita lihat negeri lain, itu untuk belajar aja susah. Untuk belajar membuka majelis sunnah itu sangat susah. Di Mesir itu sangat susah. Allah Subhanahu Wa Taala lagi coba ahlu sunnah yang ada di Mesir dengan susahnya belajar. Karena majelis-majelis para masyayikh yang ahli sunnah maka ditolak, tutup. Setelah terjadi pemberontakan yang ada oleh presiden yang baru, maka semua kajian yang jenggotan, yang cingkrangan, yang cadar ditutup. Ditutup, gak boleh. Kecuali hanya baru di 2 kota, di 2 tempat. Tempatnya Syekh Mustafa dengan tempatnya Syekh Wahid Bali, Syekh Abdul Wahid Bali atau Syekh Wahid. Di selain itu sangat susah untuk berdakwah, untuk dakwah. Sudah kita bersyukur di Indonesia, alhamdulillah. Kita bisa membuka majelis, kita bisa hadiri majelis-majelis ilmu. Ini sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Jangan kita kufuri dengan memberontak, dengan menyerang pemerintah, dengan perbuatan kita, dan akhirnya takutnya pemerintah menutup dari kegiatan yang kita bisa lakukan. Yang tadinya awalnya kajian itu bisa, akhirnya ditutup. Yang awalnya kita beribadah dengan mudah, akhirnya ditutup, dipersulit. Jangan sampai kita mendapatkan hal demikian, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di negeri lain mendapatkan hal demikian. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya, nikmat keamanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua, dan terutama di negeri kita Indonesia, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebuah keamanan yang tidak ada taranya di negeri kita. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan.
Tidak ada ya. Berarti kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.